Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'du. Para sahabat, kolega, teman dan juga para jamaah salikin, muridin, dan khususnya guru-guru kita, mari kita mohon izin untuk meneruskan ngaji kita dengan kitab Hidayatul Adqiyah. Semoga oleh karena itu kita bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah, insyaallah semoga mendapatkan rahmat Allah. Hari ini kita akan melanjutkan untuk nazam ke 114 dari 188 nazam. Jadi kira kita sudah 2/3 kita mengaji kitab ini. Hari ini subjudulnya adalah Alamatun Ulamul Akhirah, Ulama'il Akhirah. Jadi tanda-tanda ulama yang mengarahkan baik dirinya dan memang bertujuan untuk akhirat itu siapa. Itu memang yang terpenting. Darul akhirah itu khalaqa minal ula, karena akhirat itu adalah negeri abadan kita, sedang dunia ini adalah mangzilatun. Dunia itu tempat ngombe saja yang itu tidak lama. Tapi kadangkala dan kebanyakan dari umat ini lebih terkesima di rest area di dunia ini, di tempat minum ini, tetapi lupa pada maqasidnya, yaitu akhirat. Nah, karena itu mari kita lanjutkan, ibu dan bapak sekalian, para jamaah. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa nawafima bi ulumiha fid dharain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li'alimil ukhra alamatun tura la yatlubud dunya bi ilmi masyail. Wa li'alimil ukhra, yang disebut orang ulama, bisa guru, orang alim, dosen, profesor, atau widya iswara, atau yang selalu ngajarin, atau tokoh organisasi lah yang punya umat tetapi mempunyai dimensi agama. Alamatun turah, artinya dia mempunyai beberapa alamat. Alamat yang pertama adalah la yatlubud dunya bi ilmin masail. La yatlubu itu tidak mencari apa yang dia inginkan itu ad-dunya, dunia, tapi adalah yatlubul akhirah, yatlubul akhirat. Yang dicari itu tuh akhirat, bukan dunia. Bi ilmin, dengan apa yang dia miliki itu masail, itu adalah terhadap urusan-urusan dunia. Jadi aneh, ini bukan lucu, ini kayaknya kontradiksi ya, reasonnya itu seakan-akan kontradiksi, tapi betul. Kontradiksinya ya, kamu hidup di dunia, mencari ilmu dunia, tapi jangan cari dunia, kira-kira gitu. Tapi semua itu dikatakan walimul ukhra, semua harus dijalankan untuk kepentingan akhirat. Jadi karena beda Bapak Ibu sekalian, orang yang mencari ilmu, mengajar dan belajar karena dunia dan karena akhirat itu berbeda. Ya, implikasi rohaninya, orang yang mencari akhirat pasti ikhlas di dalam mengajarnya. Tapi kalau seorang ulama
ya, tergantung pada, izinkan saya mohon maaf, bisyarah amplopnya. Ya, mungkin amplopnya nggak mau tapi isinya, guyonya kan itu, saya nggak mau kok amplopnya, yang mau isinya. Ya. Nah ini adalah tanda bukan yatlubul akhir. Tapi ulama yang selalu mendasarkan, atau guru dosen yang selalu mendasarkan urusan dan ukurannya itu, numeriknya, angkanya itu adalah tangible, bisa dihitung, itu dunia berarti dia. Tapi kalau yang dia cari anumerik dan intangible, yang tidak bisa dihitung karena memang balasannya adalah di surga Jannatul Naim, yang itu tiada tara cara menghitungnya dan tidak mungkin bisa dihitung, berarti ulama yang seperti ini adalah ulama akhirat. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat saja siapa ahli dakwah, ya, dai, daiyah, siapa saja ya. Kalau ngundang saya, ya tiketnya VVIP, ya, kemudian amplopnya sekian. Staf saya ada 5, masing-masing staf di X katakan. Nah ini sudah tidak benar, pasti tidak benar, karena dia menukarkan urusan ilmu agamanya untuk kepentingan dunia, dan ia itu bukan ahlul akhirat tapi ahlul dunia, bukan hubbul akhirat tapi hubbud dunia. Orang seperti ini meskipun labelnya adalah ulama, dia adalah ahli dunia, mencari dunia. Itu ya Bapak sekalian ya, tanda pertama untuk melihat apakah seseorang itu ulama akhirat atau ulama dunia, lihatlah dia itu menghargai dengan angka atau tidak. Nah, ini introspeksi kita semua ya. Jadi kalau ceramah jangan mengharapkan uang. Ceramah itu pengabdian perjuangan. Kalau nyari uang ya kerja, dagang gitu. Bukan memperdagangkan agama. Naudzubillah min dzalik ya. Ini yang pertama. Nazm 114. Yang 115 Bapak Ibu sekalian, di dalam Hidayatul Adqiyah karangan dari Syekh Zainuddin Al-Malabari itu menyebut walidzaka ayatun takunu katsiratan alla yukhalifa qauluhu ma yaf'ala. Walidzaka, dan begitu juga ada tanda-tanda ayatun takunu kafir. Tanda yang kedua dari tanda-tanda yang banyak seorang ulama akhirah adalah Allah yukhalifu qaulahu, dia tidak belenjani ya, ini bahasa Tanon itu belenjani ya. Belenjani janji ya. Citro janji, atau dia tidak mengingkari janji. Allah yukhalifu, apa yang dia jadikan, dia lakukan secara konsisten. Qauluhu, apa yang ia katakan. Ma yaf'al, apa yang ia lakukan. Jadi sembodo, sing diomongno ya sing dilakoni, yang diajak dialah yang juga melakukan. Karena seringkali banyak para ulama kita itu pemain tinju, maunya genggam saja ya. Jadi kalau uang sudah masuk di dalam diri kita, tidak mau keluar. Pemainnya tinju, kalau pemain itu kan genggam terus. Padahal setiap hari ya, wa anfiqu mimma razaqnakum, ya kamu harus infak, sedekah ya, kamu harus betul-betul sedekah. Tapi kadang-kala banyak yang tidak dicontohin. Para ulamanya itu cenderung genggam tangan. Yang ada ulama dunia itu adalah apa? Yang ada hanya kali dan tambah. Kalau kalkulator itu kita buka nggak ada yang lain, yang ada hanya kali dan tambah, tidak ada bagi dan kurang. Dia tidak terima kasih, terima dikasih, dia enggak.
dia langsung masuk ke kantongnya, tapi mestinya terima dikasih. Ya, pengertian terima kasih itu kan in and out, cash flow-nya seperti itu. Mana yang masuk, mana yang ditasarrufkan. Jadi Allah yukhalifu qaulahu ma yaf'alu. Yang ia lakukan itu tidak berselisih sedikit pun yukhalif apa yang ia katakan. Jadi seorang ulama adalah panutan, surujul ummah itu di sini. Ya, bicaranya ayo sholat malam tapi nggak sholat malam, tapi tahu. Nah inilah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, kalau mencari ulama itu ikhlas, lihatlah apa yang ia katakan sama dengan yang ia kerjakan. Udah lihat aja, hati itu bisa celes loh, bisa lihat kok. Ini ngajak tapi kok nggak ngasih contoh, bisa. Jadi yang pertama, ya yatlubud dunya. Yang kedua, dia adalah Allah yukhalifu qalu ma yaf'al. Dia selalu konsisten, dia sembodo dengan apa yang ia katakan, dengan apa yang ia kerjakan. Jadi ya Bapak sekalian, karena itu orang jangan mengaku, kita juga nggak boleh mengaku saya siapa. Tapi karena apa? Ulama biasa mengatakan kullu muta'in mumtahanun. Seorang ya sesuatu muta'in, apa yang ia lakukan ngaku-ngaku, da'ian ngaku, oh saya guru, dosen betul enggak? Saya profesor betul enggak? Saya ulama betulkah? Mumtahanun itu selalu diuji. Parameternya ada. Parameternya harus betul-betul terukur, reliable. Ya, bahasa penelitiannya reliable. Terhandalkan apakah betul orang itu ulama atau tidak. Kalau tidak nanti dia ulama dunia, bukan ulama akhirat. Itu ya Bapak sekalian, sudah dua ya kriteria. Kriteria yang pertama hanya urusan dunia yang dipikir, jarang urusan akhirat. Kemudian yang kedua dia konsisten ya dengan apa yang kerjakan, dengan apa yang ia dakwahkan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa yakuna bil ma'muri awwala 'amilin wa 'anil ladzi yanha tanyaddaba awwala. Wa yakunu, begitu juga seorang ulama akhirat bil ma'murin, adalah orang yang selalu memakmurkan awal amilan, mengerjakan yang paling awal. Jadi ngasih contoh itu kan imam itu kan di depan, masa imam di belakang? Bukan imam, itu makmum. Kalau imam awalan amilin, dia mengerjakan di depan, menjadi contoh. Sholat malam sedekah, aweh-aweh itu apa ya? Suka memberi, ya lomo, aris badannya. Ya dia biasa memberi. Dan yang di depan, gitu ya. Jadi itu terhadap yang diperintahkan. Wa 'anil ladzi yanha tanyaddaba awalan, dan dia adalah orang yang menjauhi terhadap apa yang dilarang oleh Allah. Ini yang nama amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan dalam amar ma'ruf nahi mungkar untuk orang lain, tapi tidak untuk dirinya. Jadi amar memerintahkan ma'ruf, sesuatu kebaikan, nahi mungkar, dan juga melarang, menahan agar dia itu tidak melakukan mungkar. Kadang-kala kita itu pinter amar ma'ruf tapi nahi mungkarnya tidak. Kalau amar ma'ruf ceramah bisa berjam-jam, seminggu tidak ada waktu kosong, tapi nahi mungkarnya lemah. Marra minkum mungkar falyughayyir fa biyadi. Fa illam yastatik ya fa biqalbi. Ya kan?
siyadih, kekuasaan. Jadi ketua umum ada di pemerintahan yang melarang. Ya, jangan membiarkan, justru memfasilitasi terhadap tempat-tempat maksiat. Nah, itu berarti tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tapi amar ma'ruf tapi tidak nahi mungkar. Kelemahan kita adalah lebih banyak amar ma'rufnya, tapi nahi mungkarnya itu kurang. Jadi dengan demikian, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka yang kita lihat yang ketiga ini adalah awalan amilin wa anladhiha anha tanyat tajannaba awalan. Menjalankan juga yang awal, memberi contoh juga yang awal untuk melakukan atas perintah Allah dan juga menjauhi terhadap apa yang dilarang oleh Allah. Itu baru disebut sebagai ulama'il akhirah. Kalau tidak, yaitu ulama dunia, karena tidak bisa dijadikan contoh. Itu ya Bapak sekalian, sudah kita dapat 3 kriteria menurut Syekh Zainuddin Al-Malabari di dalam kitab Hidayatul Athika terhadap parameter yang dinamakan dengan ulama akhirat. Para salikin rahimahullah, para jamaah, semoga kita senantiasa dibukakan hati kita untuk menjadi orang yang minal mukhlisin, ya, orang ikhlas di dalam beramal. Nah, yang 117 para ibu sekalian yang saya hormati, wa qala al-mu'allif bi hadzal kitab wa yakuna muqtaniyan bi'ilmin arghaba fi ta'atin nahin 'anid dunyastabala. Ya. Wa yakunu, ya, maka dengan demikian seorang ahlul akhirat, ulama akhirat itu muqtaniyan bi ilmi, ya, dengan dia selalu memperhatikan ilmu itu sebagai motivasi, ya. Untuk apa? Nah, motivasinya seorang ulama itu fi ta'atin, untuk taat pada Allah. Jadi ilmu yang dimiliki, karunia ilmu yang dimiliki, ilmu nafi, itu cirinya 2, yaitu menambah khususatullah, dan yang kedua adalah ta'atillah. Semakin dia berilmu, semakin dia takut pada Allah, dan semakin seseorang itu, ulama itu, taat kepada Allah. Nahin anid dunyas talak, dan dia untuk taat serta ini yang berat, anid dunya istala, menjauhi dunia, berat ini, ya, berat. Yang ini berat karena sehari-hari berat, ya, apalagi apa, ya, sesuatu yang dicari telah datang, dunia itu. Karena itu dia mendapatkannya dengan ilmu itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ya saya ulang, ini berarti yang keempat, ya, tentang kriteria orang ulama itu adalah arghaban fi ta'atin, menambah, termotivasi dengan ilmunya itu untuk lebih taat pada Allah. Ya, wa nahin anid dunya, dan menjaga, mengerem agar kita itu bukan ahli dunia. Di dalam Tajul Arus saya ulang, ad-dunya jifah. Dunia itu adalah bangkai yang dia akan menjadikan dirinya ikut busuk karena dunia itu. Tapi banyak sekarang yang dikejar bukan urusan akhirat, tapi urusan dunia, meskipun berkecimpung di dalam urusan ilmu-ilmu agama. Jadi ini, ya, sebaiknya kita itu punya sampingan, ya, sampingan kerjaan.
Jadi kalau ngajar, dosen, kampus itu perjuangan. Guyonannya, kapan merdeka? Kok berjuang terus? Ini mumpung saya sudah jadi jabatan, ini saatnya ya, kesejahteraan yang saya peroleh. Karena perjuangan sudah saya lakukan sekian lama, saatnya saya memetik. Metiknya nanti di akhirat kalau urusan ilmu, jangan di dunia. Ya. Iman-iman loh ya Bapak Ibu sekalian, termasuk saya ya, ingat. Kalau semua urusan agama dihabiskan di dunia, nanti di akhirat nggak apa-apa. Kita kira kan sudah dibayar di dunia, Anda nggak berhak untuk mendapatkan di akhirat karena transaksinya sudah selesai di dunia. Nah karena itu jangan merasa orang itu, kita itu merasa bangga, amal saya banyak, ngaji di mana-mana banyak, ya diundang kemana-mana banyak, waktu tidak ada untuk keluarga, merasa amalnya banyak. Tapi di akhirat ketika dilihat bukunya, loh kok kosong, mana ini zong begini? Ya karena Anda tidak ikhlas, karena orang seperti ini yang dicari adalah urusan dunia. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, para ibu sekalian, insyaallah kelima ya kalau tidak salah. Yang kelima, Nazm ke-118. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab mutawakkiyan ilman ayyakuna mukassiran kilan wa qalan wal jidala musawwila. Wa mutawakkiyan ilman ayyakunu mukassiran kila. Dia selalu menjauhi ilmunya, ya. Yakunu, apa yang ia lakukan, mukassiran kila, ya, menghindari ucapan-ucapan yang tidak berguna. Saya tidak mengkritik, kadang-kala 90% guyonan, yang 10% ceramahnya itu isi. Karena dengan guyonan ngelawak itulah dapat uang. Dan anehnya ulama jamaahnya yang dicari adalah dai-dai yang bisa ngelawak. Nah, saya tidak usah kritik ya, tapi ini yang disebutkan oleh Imam Zainuddin Al-Malabari. Akhirnya apa? Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Jadi tontonan, ya, musik dijadikan tuntunan. Ya. Yang kedua, ya, tuntunan ahli agama, cara menerangkan agama jadi tontonan. Ceramah sambil tepuk tangan. Ini apa ya? Ini apa? Orasi atau ceramah agama? Nah, karena itu menurut Imam Ghazali sebaiknya ceramah itu pakai kitab sehingga tidak lari kemana-mana. Seperti sini, seperti yang dikatakan oleh, yang dimaturkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malabari, yaitu menjauhi dengan ilmu yang dia miliki itu dengan ucapan-ucapan yang tiada berguna. Tetapi dan juga waqala, dan dia selalu berkata wajidal, ilmunya itu untuk debat, musawwilan, untuk memperindah ucapannya. Jadi dia akan puas kalau mengalahkan, ilmunya yang lain cetek, yang benar itu saya, yang pintar saya ahli ini ahli itu. Tapi tidak melakukan sesuatu yang di depan, tidak cocok dengan apa yang dikatakan, karena ilmunya itu apa? Jidalan, musawwilan, dan dia itu mukassiron kilan, dan ucapannya itu hanya untuk debat. Jadi ilmunya itu bukan untuk menuntut, tetapi ilmunya itu untuk mengalahkan kepada orang lain. Karena itu di ilmu yang kemarin kita dilarang untuk
mengalahkan gurunya, membanggakan saya bisa mengalahkan gurunya misalkan, itu adalah niat yang tidak penting. Pada saat tertentu kita kan sudah dikasih subbab tentang tasihun niat kan. Jadi untuk mengatur niat yang baik itu. Nah, yang terakhir ya dalam arti spirit ya rohaniyahnya adalah wa qala mu'allif fi hadzal kitab wa yakuna mustaniban tarafuha mat'amin wa bimaskanin wa athatin dakata jamallah. Nggak tahu yang kena siapa ya nanti ini ya, izin. Wa yakunu, dan orang yang ahlul akhirat itu mustaniban ya, tanda-tanda orang alim, orang akhirat itu adalah tarafau ma'amin ya, dia itu adalah menjauhi kemewahan dalam hal ma'am, makanan, bimaskanin, dan tempat tinggal ya, dan juga perabot-perabot yang harganya mahal-mahal itu ya. Jadi ini ya sebaik bojo Jawa ini sebaiknya ya, sepantasnya punya perabot ya, punya mobil ya, juga jangan mengada-ada, adanya itu aja, seadanya ya, memang seadanya itu ya. Jadi Bapak sekalian itu ya para salikin, orang yang ahli akhirat itu tidak mempermasalahkan urusan fisikly, baik dirinya maupun rumahnya. Kalaupun rumahnya bagus, ya untuk kepentingan umat, bukan kepentingan diri sendiri bermegah-megahan, ya, sebagai jor-jorannya. Ini untuk kepentingan umat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya pikir yang kita kaji pada pagi hari ini adalah ada 6 ya, 6 ya, ada 6 kriteria. Awalan ini yang pertama ya, ini yang bersifat rohani. Besok kita akan lihat ulama akhirat itu untuk ukuran-ukuran fisiknya. Saya pikir itu Bapak sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Berarti hari ini kita sudah mengetahui parameter tentang seseorang disebut ulama akhirat itu apa, dan parameternya itu sesuai dengan dawuhnya ulama, kullu muta'in muntahanun, setiap apa yang dia aku yang dia deklarkan maka harus mumtahan, imtihan, harus ada ujiannya. Nah, parameternya apa? Minimal tadi 6 yang saya sebutkan ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Sekali lagi moga-moga ilmu kita itu menambah kita itu lebih takut pada Allah khusyatullah, dan lebih taatilah, dan mampu untuk menghantar kita lebih taat pada Allah. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, alaikum minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.